Ada Syekh? Ada itu. Khusus kita kalau ditanya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba buka halaman 120 ya. Nah, beda. Paslon inama tajibu sholatku ala muslimin. Pasal pertama sampai wala qada'a ala sabi. Sebelumnya min ahliha. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun inama tajibu sholatu ala kulli muslimin balighin akilin zakaran kana au unsa qahirin bihilafi kafiri wala tajibu alaihi wujuban mutalabatan biha fikinya lil adami sihatimu lakina tajibu alaihi wujuban aqaba alaiha fi akhirati kama tukariru fi usuli litamkinihi min fi'liha di islami wa bi khilafi sabihi wa majnuni li adami taklifihima wa bi khilafi aidi wa nifasi li adini sihatiha minuma wala qada'a ala kafiri iza aslama takriban lahu fi islami ila murtadi bijari fa innahu iza ada ila islami yajibu alaihi qada'u ma fatahu fi zamani ruddati hatta zamani majnuni fiha takhlidan alaihi bi khilafi zamani haidi wa nifasi fiha wa faraqa an asqata sallati fiha an haidi wa nifasai azimatu wa an majnuni ruksatu wa murtadu laisa min ahliya. Faslun bermula ini itu satu pasal hanya saja wajib oleh sholat di atas tiap-tiap muslim yang balik ianya muslim lagi yang berakal itu laki-laki ada ianya atau perempuan lagi yang suci dengan sebalik si kafir maka tidak wajib sholat di atasnya si kafir akan sebagai wajib yang dituntutkan dengannya sholat pada dunia. Kenapa nggak wajib dituntutkan? Karena ketiadaan sahnya sholat daripadanya si kafir. Akan tetapi wajib sholat di atasnya si kafir akan sebagai wajib disiksa di atas tinggalnya sholat pada akhirat. Sebagaimana barang yang telah terurai ianya barang pada kitab usul. Kenapa wajib disiksa? Karena mungkinnya si kafir daripada berbuatnya sholat dengan sebab Islam. Dan dengan sebalik si sabi dan majnun. Kenapa nggak wajib? Karena ketiadaan taklif keduanya sabi dan majnun. Dan dengan sebalik orang haid dan nifas. Kenapa nggak wajib? Karena ketiadaan sahnya sholat daripada nifas dan haid. Dan tidak ada jenis pada di atas si kafir apabila telah Islam ianya si kafir karena dipegemar baginya si kafir dalam Islam kecuali murtad dibaca dengan jar maka bahwa sungguhnya murtad apabila kembali ianya si murtad kepada Islam niscaya dipewajib ianya si murtad oleh qada akan barang-barang yang disebut ianya si murtad akannya barang pada zaman murtad hingga bawah zaman gila padanya si murtad karena diperberat di atasnya si murtad. Dengan sebalik zaman haid dan nifas padanya si murtad dan bermula berbeda itu bahwa gugur daripada sholat padanya si murtad daripada haid dan nifas itu hukum azimah dan sabit daripada majnun itu hukum ruksah dan bermula murtad itu ketiadaan murtad itu sabit daripada ahli murtad. Surahnya
Wajib sholat tiap-tiap muslim, lagi yang baik, yang berakal, laki-laki atau perempuan, lagi yang suci. Berarti setiap muslim apabila dia sudah balik dan berakal, lagi dia suci, dia diwajibkan untuk sholat, mau laki-laki atau perempuan. Dengan sebalik si kafir, kalau kafir dia gak ada wajib yang dituntutkan untuk sholat pada dunia. Kenapa? Karena gak sahnya si kafir dalam sholat. Akan tetapi kalau memang dia nggak wajib untuk sholat di akhirat, nanti dia wajib disiksa. Sama suraya kayak dalam kitab usul. Kenapa si kafir wajib disiksa, sedangkan di belakang nggak ada hukum yang nggak ada wajib yang ditentukan bagi si kafir? Karena mungkin si kafir itu sholat dengan sholat Islam. Kalau si kafir ini mampu untuk sholat, sebab kalau dia Islam sebabnya. Karena dia nggak Islam, makanya dia nggak ada hukum yang mewajibkan kalau dia harus sholat. Dengan sebalik sabi dan majnun. Kalau sabi dan majnun, kenapa nggak wajib? Karena nggak ada taklif pada keduanya. Dan orang haid nggak wajib karena ketika dia sholat pun sholatnya nggak sah. Dan tidak ada jenis kadar di atas si kafir apabila Islam. Berarti ketika kafir itu masuk ke Islam, sama dia nggak ada wajib untuk menunaikan sholat yang diluput waktu dia kafir. Supaya kenapa nggak ada qada? Supaya si kafir ini suka kepada Islam. Kecuali murtad. Kalau murtad, ketika dia kembali kepada Islam, wajib dia mengganti sholatnya. Misalnya 1 bulan dia murtad, maka 1 bulan itu dia harus mengganti sholatnya. Dan zaman gila padanya murtad. Kalau orang gila tapi dia murtad, sama juga berarti dia wajib mengganti padanya, karena diperberat. Kenapa diperberat? Supaya orang itu nggak gampang murtad. Makanya ada hukum diperberat bagi si murtad. Dengan sebalik zamannya nifas. Kalau orang murtad tapi dia haid ataupun nifas, dia nggak ada wajib untuk mengganti sholatnya. Gugur sholat daripada haid dan nifas itu hukum azimah, berarti hukum asal atau hakikat. Sedangkan kalau gila itu hukum rusa, yaitu hukum diringankan. Dan murtad, murtad itu bukan ahli rusa. Makanya ketika orang gila, walaupun dia murtad, dia wajib juga mengganti sholat yang tinggalkan. Nah, pertanyaannya, tajibu sholatu ala kulli muslimin balighi aqil. Itu coba susun kadia. Kemudian hukum di atas apa dia? Apakah kuli atau kuliah atau juz'i atau juz'iyah? Kadia hamiliyah itu deh. Kadia, hamiliyah, kuli, adasur, kuliah, mujabah. Kadia, hamiliyah, kuli, adasur, kuliah, mujabah. hukum di atas hukum apa diambil ya? Ada hukumnya, apakah hukum di atas kul atau kuliah atau juz'i atau juz'iyah? Kul aja. Kul, apa alasan kul? Karena kan untuk semua. Untuk semua. Udah. Yakin itu? Ya. Berarti yang tadi apa? Kadia, hamliyah. Berarti hamliyah nggak ada jawab syarat. Berarti musyawarah, berarti ada dasur, yaitu kuliah, ya kan? Kemudian mujabah karena nggak ada salaf, ya kan? Kemudian hukum di atas kuliah apa? Waktu dihukum das kul berarti tinjauan secara majmu, sedangkan hukum das kuliah berarti tinjauan secara afrad. Kalau ini kan tinjauan secara afrad kan? Ada kan? Kalau di sana contohnya apa di sana? Kalau hukum das kul berarti ahli ajhar, itu ulama. Kalau hukum das kuliah tiap-tiap itu menerima apa? Menerima ilmu ya.
Nah, hukum di atas kuliah berarti tinjauan secara afrad. Berarti hukum di atas kuliah. Nah, pertanyaan yang kedua, menyambung daripada pertanyaan Bapak Fajar, hukum di atas kuliah. Berarti tiap-tiap muslim ya, tadi itu ya. afrad. Berarti tiap-tiap muslim, berarti semua afrad diwajibkan yaitu sholat, gitu kan? Gitu tadi ya. Bukan hukum di atas kul, tapi di atas kuliah, gitu ya. Yang jadi pertanyaan sama Teguh adalah untuk anak-anak. Nah, kan anak-anak ini Islam, ya kan? Kan anak-anak ini adalah Islam. Apakah dibebankan kewajiban kepada si anak-anak? Kita ingat kembali kepada surah tadi, kuliah. Apakah dibebankan kepada anak-anak ini Islam? Kita lihat daripada di belakang, di depan itu. Jadi maksudnya adalah itu untuk orang Islam atau semuanya Islam dan tidak Islam. Ya gitu. Yang tanya itu anak-anak ya. Tadi kan kata-kata itu tiap-tiap Islam. Islam berarti balik dan berakal. Nah, jadi waktu kita lihat di depannya sana kan ada yaitu suratnya yang tidak wajib qada di atas sabi. Ada kan? Berarti waktu di surat tidak wajib qada di atas si sabi. Ada juga surah itu dengan khilaf anak kecil dan si majnun. Kan? Dan khilaf anak kecil dan si majnun. Dah kan? Yang jadi pertanyaan sama Teguh adalah mereka tersebut kan Islam juga. Paham? Jadi kuliahnya sampai ke sana enggak? Surahnya. Pakai ini. Jadi surahnya kuliah atau kul? Tadi surahnya kuliah atau kul? Iya, kul kan tadi kan aku baca, ini ada kul. Paham kan? Berarti waktu kuliah itu nggak masalah kan? Masalah kuliah. Surah kuliahnya sebatas mana? Kalau emang kuliah, atau surah kulnya sebatas mana? Karena kita ada di sana surah yaitu untuk anak kecil dan untuk orang anak kecil, baik dia anak kecil laki-laki ataupun perempuan. Dari situ saja itu. Surah kuliahnya sebatas mana? Ya hanya orang yang baca berapa doang. Kalau anak kecil tapi belum balik. Kuliahnya sebatas Mesti baca berapa? balik dan berakal. Yakin? Ya. Ada. Tentu ini.
apa yang katanya ini ya? Tadi orang ini di kuliah. Tuku mau udah agak nyambung dengan dua pertanyaan orang ini. Cuman biar lebih gitu, enggak ini aja. Dia mentaksiskan punya Teguh Fajar yang mana? Dia mentaksiskan punya Muslim yang mana? Karena mau kuliah, mau kerja kayak gitu. Yang pengennya kan taksisnya. Pernah lihat kan? Cerita kul kan banyak, cerita kuliah pun banyak. Tapi dari Tukun ini dengar surah dari awal sampai habis, nggak ada cerita banyak gitu. Tapi dari kupasan Tukun ini tidak lagi cerita kuliah, nggak ada lagi cerita kul. Yang pengen aku tanya sama Tukun ini, ia mentaksiskan apa kulnya atau kuliahnya yang mana? Apanya yang mentaksiskan kalimat yang kul dan apanya yang mentaksiskan kalimat kuliah. Kalau dua orang ini satu kuli, satu kuliah, satu kul, satu kuliah. Kuliahnya yang muslim. Ya, apa jawabin? Pertanyaanku satu ya. Pertanyaanku tahu kan? Yang mentaksiskan kuli yang mana? Kalau kul, kalau jadi kuli, dan yang mentaksiskan kuliah yang mana? Atau sama aja dua-duanya? Yang mentaksiskan kuliah muslim. Yang mentaksiskan kuliah. Terima kasih. Dia mentaksiskan semuanya balighin, akilin. Itulah yang mentaksiskannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.